Selamat siang, nama saya Maria Novita Regina TH, NP41, yang saya hormati Pak Dian selaku dosen ekonomi makro. Di sini saya akan menjawab beberapa soal tes yang telah diberikan. Yang pertama terkait dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional bisa diasumsikan sebagai pendapatan rata-rata yang diterima seluruh rumah tangga keluarga pada suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi dua konsep, yaitu produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Pendapatan nasional menjadi indikator untuk tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang makmur secara merata. Cara menghitung pendapatan nasional ada 3, namun di sini saya akan membahas satu, yakni pendekatan pengeluaran. Cara ini cukup mudah karena hanya perlu menjumlahkan secara seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi. Pengeluaran yang dimaksud berupa investasi, konsumsi, pemerintah, ekspor, dan impor. Dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan C tambah 1 tambah G, X kurang M. Di sini Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Berikutnya masuk pada perekonomian dua sektor. Gambar sudah tertera di atas, jadi perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana, karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi, yakni masyarakat, dan rumah tangga produksi, yakni perusahaan. Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kita lihat pada gambar berikut. Dari gambar itu terlihat bahwa rumah tangga konsumen adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Berikutnya masuk pada perekonomian tiga sektor. Nah, perekonomian tiga sektor ini terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Nah, pada gambar di atas, anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi barang dan jasa. Berikutnya anak panah yang menuju ke rumah tangga. Pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Berikutnya masuk pada perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor ini adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka atau 4 sektor ini adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor dan impor dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Dalam perekonomian 4 sektor, kita akan melihat dua kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dari gambar di atas, kita dapat mengetahui bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional akan saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga akan membentuk satu kesatuan dan sistem. Masuk pada soal yang ketiga, keseimbangan AD/AS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Konsep pengeluaran agregat berlaku pada harga tetap, sedangkan permintaan agregat berlaku pada harga yang berubah.
Di sini suatu perekonomian mencapai keseimbangan apabila dalam keseluruhan perekonomian telah mencapai keadaan di mana pembelanjaan agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian tersebut adalah sama dengan keseluruhan produksi penawaran agregat. Sekian dari saya, terima kasih.